Hai guys, selamat sore. Sebenarnya videonya ini mau saya bikin live, tapi kayaknya videonya bolak-balik di situ aja. Jadi saya bikin video aja ya, biar enak saya bisa edit. Karena di live kayaknya nggak bisa diedit deh. Gini, jadi ada yang DM saya tanya tentang nikah di Cina, resmi apa kontrak kak gitu. Lanjut ya teman-teman, jadi sebenarnya di Cina itu memang benar ada pernikahan resmi. Di Cina ada, itu bukan pernikahan kontrak ya teman-teman, yang saya tahu, karena teman-teman saya ada beberapa teman-teman saya yang menikah di sana, mereka menikah resmi, secara resmi. Ini yang saya alami ya teman-teman, nggak tahu yang kemarin dia. Jadi di sana itu kalau sekarang gini deh masuk ke sana itu, kita sampai di sana pasti kitanya itu dengan kemauan sendiri, bukan kemauan dipaksa. Nggak ada kan orang yang dipaksa masuk ke dalam, ayo kamu menikah, kamu harus menikah. Nggak ada teman-teman, sama aja lah kalau kayak di Indonesia hari gini teman-teman, nggak ada sistem Siti Nurbaya, nggak ada kan gitu, disuruh kamu menikah gitu, nggak ada. Jadi teman-teman, menikah di sana itu resmi, bukan tidak resmi. Dan mereka masuk di sana, ada sebagian yang dibawa orang, ada sebagian yang ketemu langsung, ada memang yang ketemu langsung, ada yang dijodohkan, bermacam-macam yang masuk di sana dengan cara gimana dan mereka menikah. Tapi beberapa teman aku, yang satu dia orang Bali, dia ketemu orang Cina dan mereka menikah. Dia di sana jadi baik orangnya, dia jualan juga di sana kan, jualan yang masuk yang waktu giok-giok mahal loh teman-teman. Terus ada teman aku juga yang dapat suaminya suaminya anak satu-satunya, jadi dia itu nasib baik, nggak pernah disuruh masak, disuruh bersih, disuruh apa, udah kayak ratu dia di rumah. Bahkan kalau pergi-pergi itu barang-barang dia dibawa sama mertuanya tuh. Nah terus ada lagi temen aku yang menikah di sana, dapat suaminya punya toko sayur teman-teman, dan dia sudah punya anak satu perempuan. Kalau yang di Bali itu udah punya anak dua teman-teman. Itu hidupnya juga sekarang dia lagi bikin rumah, mungkin dia ada rencana mau bawa anaknya dari Indonesia ke sana. Terus ada lagi teman aku satu, dia jualan online barang Indonesia, semua barang Indonesia, bahkan dia makanan dia yang paling terkenal di sana teman-teman. Saya juga jualan teman-teman di sana, tapi jualannya saya itu jualan saya itu belum saya up ya, nanti saya up lah sekali-kali ya, soalnya masih belum ada waktu. Ini juga kemarin masih bikin konten musik dulu, bikin konten musik. Biasanya juga suami yang pakai akun dia game, biar video aku nggak, biar konten biar akun aku nggak mubazir kan teman-teman. Kasihan, udah banyak teman-teman kan, sayang kan. Terus aku juga suka masak, tapi belum sempat masih konten, masih modal madu lah teman-teman. Cuman ya ini saya up dulu tentang, ada yang bertanya tentang menikah di Cina ya teman-teman. Jadi nasib baik sih teman-teman ya, kalau kalian dapat suami yang baik, kehidupan kalian sudah pasti baik. Kalau memang kalian niat baik, pasti di sana juga akan dapat suami yang baik. Ada juga temen yang nggak beruntung hidupnya di sana, dia pertama disiksa sama suami gitu, terus ditolong sama teman, akhirnya dia bercerai di sana dan dia menikah lagi gitu. Jadi teman-teman saya kasih tahu, sebenarnya
semua itu sepandai-pandainya kita membawa diri kita sendiri kemana-mana. Jadi menikah di sana itu bukan nikah kontrak ya teman-teman. Di Cina itu menikah benar-benar menikah resmi, mereka punya surat resmi untuk menikah gitu. Mereka juga bisa pulang bolak-balik ke Indonesia. Jadi yang dulu mungkin mereka pernah ada kejadian mereka menikah terus dibilangin dikasih obat sama mertua, dikasih obat, dicekokin obat yang banyak terus dikurung, gak dikasih uang. Itu mungkin karena sifat anak itu sendiri gitu. Karena waktu itu saya tahu tentang cerita itu, dan anak itu juga saya tahu di grup Cina itu, di grup teman-teman Cina itu pada bilang bahwa anak itu mungkin nasib dia nggak baik aja. Jadi dia ikut yang nolong dia nikah sana itu nasib nggak baik aja, dia ikut orang itu gitu. Jadi tapi mungkin memang nasib dia sih, tapi satu pokoknya nasib dia. Jadi semua itu tergantung nasib gitu. Jangan takut kalau untuk menikah dengan orang Cina dengan tanpa pacaran gitu teman-teman, seperti orang-orang lain gitu. Sama lah kayak kita di Indonesia, kalau dapat suami yang baik ya alhamdulillah, kalau dapat suami yang nggak baik berarti ya sifat kita yang nggak baik juga, ya kan gitu. Jadi itu nasib, Allah udah ngatur nasib kita masing-masing gitu. Kalau nasib kita baik, kita pasti akan baik. Jadi teman-teman menikah di Cina ya, pikir dulu ya teman-teman, soalnya ribet juga ya untuk menjelasin. Kalau menikah di Cina itu banyak yang bilang oh menikah di Cina saya disiksa gimana. Yang baca saya pun gimana ya, karena saya ngalami teman-teman saya seperti apa, jadi saya lihat berita itu saya skip aja. Pernah saya komen loh bawahnya, saya komen kayak gini, kamu menikah ke sana kamu dipaksa enggak, kamu masuk sendiri enggak, orang yang masukin kamu juga pakai uang kan gitu. Jadi harusnya kamu berpikir dulu sebelum masuk ke sana, bikin perjanjian apa, harus tanda tangan keluarga ya kan, biar semua ada yang bertanggung jawab. Kamu cuma main masuk-masuk aja, emang kamu pikir itu mau dia orang mau beli ayam juga harus pilih-pilih, beli ikan di daging ataupun masih pilih-pilih, harus tahu yang ayam itu bagus apa enggak. Ini kok main masuk-masuk aja ya kan, nggak tahu apa giliran di sana tinggal menangis kangen Indonesia. Jadi kalau udah pergi ke sana itu udah harus siap lah di sana seperti apa ya enggak teman-teman. Saya enggak menjelekkan kalian atau enggak membela kalian sesama Indonesia, enggak, bukan karena saya enggak membela kalian, bukan, itu karena sifat kalian sendiri aja. Next video saya mau cerita tentang bayi tabung ya. Ada yang bertanya di saya di Cina itu ada proses bayi tabung benar tidak gitu. Saya mau cerita tentang itu teman-teman, tapi nanti di next video ya. Jadi hari ini saya cuma cerita tentang klarifikasi tentang nikah di Cina seperti apa gitu ya, apa kontrak, apa resmi, apa ilegal. Jadi menikah di Cina itu kalau teman-teman saya semuanya bukan kontrak tapi resmi ya. Jadi udah harus menerima suami seperti apa, dapat suami seperti apa, kalian pilih sendiri, bukan dipaksa kamu harus menikah sama orang itu, enggak. Jadi do you to think about this. So kadang gimana, udah ya teman-teman, udah capek aku jelasin. Sampai di sini dulu video saya teman-teman. Saya jelaskan next tentang bayi tabung di Cina ya. Udah begitu aja, kita bertemu di video berikutnya. Mungkin saya menyanyi, saya memasak, apa saya berkepo-kepo lagi dengan kalian ya. Tunggu aja video saya yang berikutnya. Makasih teman-teman udah menonton, dan jangan lupa subscribe channel saya yang satunya, anak saya Baby Elia Makayo. Di situ ada perkembangan dia sampai dia besar, perkembangan dia dari keseharian dia, terus
channel saya juga tentunya. Jangan lupa ya, jangan cuma nonton cuma sampai 1 menit loh, saya akan nonton video kalian juga 1 menit loh. Udah gitu aja teman-teman, makasih udah nonton video saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I love you all. Hai teman-teman, hari ini saya nggak nyanyi, saya nggak masak, ataupun saya bermain game ya.